warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Herlina Batubara, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Hari ini saya akan melakukan coaching pra-observasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Gregorius Gatu SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Jempang. Kegunaan daripada praobservasi ini untuk memenuhi tugas dari guru penggerak pada modul 2.3. Selamat pagi Pak Oril. Selamat pagi Bu Eva. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Oril sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini melakukan kegiatan praobservasi bersama dengan saya, yaitu melakukan awal persiapan sebelum melakukan observasi di dalam kelas pada saat pembelajaran ya Bapak Oril ya. Oke. Tujuan dilakukannya percakapan observasi ini adalah agar Bapak bisa lebih mempersiapkan diri dalam pembelajaran yang terbaik di dalam kelas ya Bapak ya. Siap. Oke. Dengan mempersiapkan perencanaan pembelajaran, mempersiapkan diri, fisik, dan mempersiapkan anak-anak di dalam kelas. Bukankah begitu Bapak ya? Betul. Betul ya. Di dalam percakapan kita ini ada beberapa yang akan saya tanyakan dengan Bapak terkait observasi yang akan Bapak lakukan di dalam kelas nanti. Yang pertama itu saya mau mengetahui tujuan daripada pembelajaran Bapak nanti di dalam kelas saat melakukan observasi. Jadi saya langsung jawab atau gimana Bu? Ya, silakan Bapak. Jadi nanti ketika saat observasi nanti di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama siswa nanti diharapkan mampu memahami bangun ruang pada geometri ruang. Kemudian yang kedua, siswa juga diharapkan nantinya mampu memahami jarak titik ke titik. Oh, berarti materinya itu geometri ruang ya Pak ya? Betul. Iya, berarti ini masih dasar ya Pak ya? Betul. Dasar pembukaannya. Oke. Pengembangan area kompetensi pembelajaran yang akan Bapak capai di dalam kegiatan observasi nanti itu apa Pak? Di sini yang pertama Bu, saya coba mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan kemudian supaya mudah dipahami oleh siswanya. Oh gitu, intelektualnya ya Pak ya. Kemudian yang kedua, saya juga coba menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik masing-masing. Oke. Kemudian yang terakhir, di sini saya coba mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oke, luar biasa ya Pak ya. Pengembangannya akan Bapak lakukan. Yang pertama ada intelektual ya, cara menyampaikan materinya harus jelas ya Pak ya. Karena matematika ini mata pelajaran yang paling susah berinteraksi dengan anak-anak, karena anak-anak kadang-kadang ketika dia tidak memahami dasarnya itu otomatis tidak menyukai pelajaran tersebut. Berarti harus Bapak mempersiapkan luar biasa, Bapak mempersiapkan dari materi yang menyenangkan supaya anak itu tidak bosan gitu ya Pak ya. Yang kedua dengan melakukan berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengelompokkan siswa-siswa sesuai dengan bakat dan minatnya ya, dengan integritas KSE-nya ya atau PSE ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Yang ketiga Pak, strategi pembelajaran. Bagaimana strategi, metode atau model yang akan Bapak lakukan pada observasi nanti pembelajaran di kelas ini? Kalau strategi Bu, mungkin yang pertama saya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap di awal. Kemudian setelah itu mungkin saya selain menyiapkan perangkat pembelajaran, ketika di pembelajaran nanti mungkin saya memberikan contoh yang konkret sesuai dengan apa yang siswa lihat di kehidupan nyatanya dia, di kehidupan sehari-hari, agar siswa ini merasa nyata dan kemudian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun geometri tadi. Kemudian selain itu saya juga nantinya menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik.
Mungkin seperti itu, Bu. Ya, model pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan ini? Kalau untuk model pembelajaran di sini nantinya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, Bu. Problem learning ya, dengan metode Metodenya di sini metode pembelajaran berdiferensiasi. berdiferensiasi ya Pak ya. Oke. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Kira-kira apa yang Bapak siapkan media pembelajaran di kelas itu supaya anak-anak itu sangat asik dan menyenangkan gitu ya, atau seperti ada PowerPoint atau ada yang media pembelajaran yang lain yang Bapak siapkan gitu. Di sini untuk media pembelajaran jadi saya menyesuaikan dengan gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Jadi ada yang berupa video penjelasan, kemudian selain itu bisa juga berupa buku paket atau teks atau modul. Kemudian ada juga yang menggunakan alat peraga. Nah, mungkin media-media itu yang bisa saya terapkan ketika di observasi nanti. Oke, berarti Bapak sudah menyiapkan dengan luar biasa ya, persiapannya ini sudah hebat, dan nanti hasil di kelas ini juga sangat luar biasa ini ya Bapak ya. Oke, kira-kira kapan Bapak ada waktu kita melakukan observasi di dalam kelas ini? Untuk jadwalnya, Bu, kebetulan di hari Kamis itu saya punya jadwal di kelas tersebut. Jadi Di kita kelas berapa Pak? mungkin mengadakannya di kelas 12 MIPA, Bu. 12 MIPA ya Pak ya. Oke, berarti hari Kamis ya. Oke, hari Kamis tanggal 11 ya Pak ya. Tanggal 11 Januari ya Pak ya. Januari 2024 di kelas 12 MIPA. Oke Pak, terima kasih. Oke, Senang Bu. berbicara dengan Bapak hari Sama-sama, ini, Bu. luar biasa sekali pemahamannya, persiapannya untuk melakukan observasi. Sampai kita ketemu lagi kembali di hari Kamis. Itulah tadi sedikit perbincangan kami dengan Bapak Gregorius Gatu, percakapan pra-observasi yang akan kami lakukan nanti pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di kelas 12 MIPA. Sampai ketemu pada observasi di kelas 12 MIPA pada hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin salah satu teman tolong pimpin kita dalam doa. Silakan Luis, tolong pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi. Kan namanya yang tidak hadir hari ini? Oke, ini alasannya sakit ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita harus yel-yel dulu biar lebih semangat ya kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Biar kita lebih semangat kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Oke, kita mulai dari semangat pagi ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes! Matematika So easy! Oke, tepuk tangan buat kalian. Silakan. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai jarak titik ke titik. Nah, di sebelumnya teman-teman itu kita sudah belajar ya namanya titik sudut, rusuk, bidang, pada bangun ruang kubus misalnya. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah teman-teman diharapkan mampu memahami jarak antar titik dalam suatu bangun ruang. Kemudian yang kedua adalah teman-teman diharapkan nanti mampu untuk menganalisis jarak segitiga siku-siku. Jadi konsep itu hanya bisa kita terapkan ketika berada atau pada sudut atau pada segitiga siku-siku yang sudutnya adalah 90 derajat. Dari A kuadrat ditambah A
AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi untuk menghitung jarak atau mau mengetahui jarak dari titik A ke titik C, dapat kita gunakan teori beras. Kalau berdasarkan gambar yang ada, berarti AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, kurang lebih seperti itu konsepnya. Berarti 6 kuadrat ya. Berarti kita katakan bahwa AC itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, berarti kalau 6 kuadrat itu nilainya berapa? 6 kuadrat artinya 6 dikali 6 berarti berapa? 36. Berarti kita katakan bahwa akar dari 36 ditambah karena tidak bisa menghasilkan suatu bilangan bulat. Nah, walaupun bentuk ini merupakan bentuk akar, teman-teman masih bisa sederhanakan bentuknya menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Yaitu dengan cara kita menyederhanakan di sini akar dari 72 ini kita masih bisa jabarkan lagi. Kita jabarkan lagi menjadi berarti berapa kali berapa? Akar dari berapa kali berapa? Siapa yang tahu? 36 kali 2. 2 kali 36. 6 akar 2. Berarti dapat kita ketahui bahwa jarak dari titik A ke titik C itu adalah 6 akar 2 cm. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk menghitung jarak dari satu titik ke titik yang lain atau jarak antar titik itu sebenarnya bisa kita gunakan konsep dari teorema Pythagoras. Yang penting bahwa dia berhubungan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Akan diskusi kelompok. Nanti setelah ini teman-teman silakan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Di mana kelompok yang sudah kita tentukan di pertemuan sebelumnya kemarin. Nah, jadi nanti setelah ini Bapak akan mempersilakan teman-teman untuk bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajar. Nanti silakan masing-masing kelompok akan menyelesaikan RKPD yang Bapak sudah siapkan di sini. Nanti silakan dikerjakan. Mungkin biar tidak membuang-buang waktu, mungkin teman-teman Bapak persilakan sekarang untuk langsung bergabung ke kelompoknya dulu. Silakan, ayo. Anak spesial. Jadi videoin gitu. Kayak Pak. Oke, sekarang teman-teman udah bergabung ke kelompoknya masing-masing. Bapak mau tanya dulu, kelompok yang ini kelompok apa ini? Kelompok audiovisual. Oke, yang kelompok yang ini kelompok apa ini? Audiovisual. Oh, ini kelompok audiovisual juga. Oh, yang ini kelompok apa ini? Oke, ini kelompok estetik. Oke, baik. Jadi ini kelompok audiovisual, ini juga kelompok audiovisual, yang ini kelompok estetik. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak akan bagikan lembar kerjanya ke masing-masing kelompok. Nanti teman-teman silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Nanti hasil diskusi kelompoknya teman-teman bebas untuk menampilkan hasil diskusinya nanti. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk infografis atau bentuk yang lain. Teman-teman diberikan kesempatan untuk berkreativitas. Jadi teman-teman bebas menampilkan dengan sesuai dengan minat yang teman-teman sukai. Oke, baik, Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Silakan kelompok estetik, silakan diskusi bersama anggota kelompoknya. Silakan kelompok audiovisual, silakan diskusi sama anggota kelompoknya. Videoin. Nah, kreatif nih.
Kami sudah siap tampil di kejuaraan internasional komedi Indonesia. Oke, masing-masing kelompok sudah siap untuk presentasi? Oke, kalau begitu kira-kira kelompok mana yang bawa presentasi duluan? Kami Pak, SMP. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Halo semuanya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Rekan-rekan semua yang cantik dan rupawan, selamat pagi semuanya. Oke, kami dari kelompok kinestetik mempunyai lihat. Kelompok kinestetik saatnya beraksi. Di sini diberikan LKPD dengan soal jika rusuk kubus 8 cm dan titik B berada pada pertengahan titik D dan titik A, maka berapakah jarak titik A ke titik B? Atau sesuatu yang baru menurut dengan pikiran kami. Oleh sebab itu diciptakanlah benda ini, kotak kubus kehidupan. Nah, ini bisa digoyang-goyang lah pokoknya. Nah, itu melihat tadi kubus yang digambarkan ini sama seperti kubus ini. Bedanya kubus ini kita lihat dari sisi sebelah sini. Dari sisi sebelah sini. Oleh sebab itu terlihat apa permasalahannya. Ya. Ini adalah segitiga siku-siku P kuadrat. Yang artinya adalah kalau AD kuadrat ditambah DP kuadrat. Nah, setelah itu tinggal kita lanjutkan, kita masukkan angka-angkanya. AP sama dengan akar AD kuadrat berarti 8 kuadrat akar 80. Karena 60 4 tambah 16 80. 4 tambah 6 10, 1 tambah 6 7 tambah 1 8. Jadi 80. Kita akan sederhanakan jadi seperti ini. 5 tetap di dalam. Sedangkan 16 adalah bentuk akar yang bisa kita keluarkan atau bisa kita sederhanakan kembali. Nah, berapa kali berapa yang masukkan 16? Dari soal tadi ada 4 kuadrat yang masukkan 16. Artinya 4 kali 4 sama dengan 16. Oleh sebab itu 16 bisa kita kecilkan menjadi 4. Kita tulis di depan akar. Sama dengan 4 dikali akar 5 atau 4 akar 5. Berapa jarak dari sini ke sini adalah 4 akar 5. Itu saja penjelasan dari kelompok kinestetik. Saya akan menyerahkan kepada ketua kelompok kami, Luis Gustavo. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan kami merupakan perwakilan dari kelompok kami yaitu audiovisual. Waduh, wah dong. Aceh. Garis A ke P. AD kuadrat ditambah DP kuadrat. Tapi yang kita cari bukanlah AP kuadrat, tetapi AP. Jadi kita dapat mengakarkan hasil bilangan dari akar murni Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Hai. Halo. Selamat
dari perwakilan dari kelompok audio visual 1. Kami singkat saja langsung saja menjelaskan. Kami menggambar ini di dalam rumus Pythagoras ini seperti ini. Jadi AP sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 2. Di situ kita seperti yang bisa teman-teman semua lihat, kita tinggal masukkan tadi seperti ini. 8 pangkat 2 sama dengan 64, pangkat 2 sama dengan 16. Ditambah menjadi 80. Jadi akar 80. Nah, karena kita bisa lihat akar 80, karena menurut saya tidak perlu cara-cara yang lebih, kita bisa lihat aja. Ini kan ada 0. Ini akar 8. 8 tambah 8 16. Turunkan aja 16 di sini. 0-nya kita cari. Jadi berapa? Misalnya kita 80 dapatnya 5. Karena 16 kali 5 sama dengan 80 kan. Makanya hasilnya itu. Dan kenapa saya tulis begini? Karena ini artinya bisa dua cara. Anda bisa menggunakan cara yang seperti ini langsung atau menggunakan cara seperti ini. Karena hasilnya tetap akan sama, 4 akar 5. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah diskusi dalam kelompok, kemudian teman-teman juga sudah presentasi di depan. Nah, sekarang Bapak ingin meminta teman-teman, kira-kira dari teman-teman ini siapa sih yang mau atau bisa menyimpulkan apa yang sudah teman-teman pelajari tadi? Oh iya, Yogi, silakan Yogi. Oke, jadi jarak antara titik ke titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, dalam menentukan jarak antara titik kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Oke, tepuk tangan buat. Oke, selanjutnya setelah teman-teman sudah diskusi dalam kelompok, sudah menyimpulkan tadi, yang terakhir teman-teman kita akan mengadakan yang namanya atau melakukan yang namanya refleksi pembelajaran pada hari ini. Jadi kita akan merefleksikan apa yang sudah teman-teman pelajari tadi dengan cara teman-teman nanti masing-masing orang akan menuliskan apa yang sudah dia pelajari hari ini, apa yang dia senangi, apa yang tidak dia senangi di stick note ini. Nanti Bapak akan berikan stick note-nya ke masing-masing orang. Nanti masing-masing orang akan menuliskan di stick note ini, kemudian ditempelkan di papan tulis masing-masing ya. Oke. Silakan Bapak akan bagikan ke hasil refleksi pembelajarannya. Tempel di papan. Ini hasil refleksi dari teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Nah, Bapak coba bacakan beberapa yang sudah ditulis sama teman-teman. Oh, ini ditulis mantap keren. Oh, berarti pembelajaran hari ini mantap dan keren. Pembelajarannya keren dan menarik. Kemudian ada juga menulis kerja bagus tim. Apalagi ini? Menyenangkan. Saya lebih mengetahui jarak antar titik dalam ruang. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai jarak dari titik ke garis. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh jarak dari titik ke titik. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai jarak dari titik ke garis. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, teman-teman, kita doa terlebih dahulu. Dan ini mari kita berdoa, agama dan pujian kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Selamat siang dan semuanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Herlina Batubara, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya bersama dengan teman saya, guru matematika di SMA Negeri 1 Jempang, yaitu dengan Bapak Gregorius Gatu SPD. Hari ini kami melakukan percakapan pasca observasi
di mana kemarin sudah ada pertemuan sebelumnya sebelum melakukan observasi. Tujuan diadakannya pasca observasi ini adalah yaitu ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang dapat dilakukan oleh Bapak ini ketika tadi ada di dalam kelas. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Eva. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik kabarnya. Oke, terima kasih. Sini saya meminta sedikit waktu Bapak ya untuk melakukan percakapan kita pasca observasi yang sudah Bapak lakukan tadi pagi. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, di mana tujuannya yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan observasi tadi? Setelah melakukan proses pembelajaran dengan saya melakukan di situ observasinya gitu. Baik Bu, jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini perasaan saya cukup puas karena pembelajarannya itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan di awal, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu membuat saya cukup puas. Cukup puas ya Pak ya. Berarti saya mengambil kesimpulan ketika kita sebelum melakukan proses pembelajaran itu kita sudah menyiapkan persiapan, maka prosesnya lebih mudah ya Pak ya, lebih terarah dan meminimaliskan kesalahan ya Pak ya. Dan tujuan pembelajaran tercapai ya Pak ya, tercapai. Oke, pertanyaannya selanjutnya Pak, apa hambatan atau kendala yang Bapak dapatkan saat pelaksanaan proses pembelajaran? Jadi yang menjadi hambatan di sini Bu, terkadang itu anak-anak ini masih kurang terima dengan pemilihan kelompok yang dilakukan. Padahal sudah banyak pertimbangan dilakukan dalam pemilihan kelompok tersebut. Itu yang menjadi hambatan. Apa yang mereka tidak puas itu? Kira-kira boleh Bapak contohkan sedikit gitu nah. Jadi kita mengelompokkan misalnya sesuai dengan gaya belajar. Tapi ada juga yang kurang puas, mungkin maunya harus bersama temannya. Oh gitu. iya. Dia kayaknya saya dekatnya sama teman ini, jadi saya maunya sama dia. Padahal kan mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalnya saya menggunakan atau berpedoman pada gaya belajar nih. Nah, kadang seperti itu Bu. Di situ ya. Ya, Bu. Berarti itu antara teman teman ya Pak ya, tidak klop menurut dia itu ketika kita mengelompokkan mereka dengan gaya belajarnya masing-masing gitu ya Pak ya. Oke. Apa pertanyaan saya yang selanjutnya Pak? Apakah Bapak hari ini sudah puas dengan pembelajaran yang Bapak lakukan? Sebenarnya kalau dibilang puas sih sebenarnya belum puas sih Bu. Mungkin untuk kedepannya saya menginginkan hal yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya Bu. Saya secara pribadi menilai puas itu jika pertemuan hari ini tuh anak tuh setidaknya bisa menyerapkan apa yang saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi mereka. Mungkin seperti itu. Itu baru kita merasa puas ya Iya. Pak ya. Oke, berarti kedepannya harus ada perbaikan lagi Iya, ya. pastinya Bu, harus ada Iya, yang perlu direfleksikan, benar diperbaiki. refleksi ya Pak ya. Ya. Apa hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Jadi mungkin yang sebelumnya itu kita menggunakan metodenya monoton, hanya satu aja. Mungkin sekarang lebih bervariasi dan beragam. Jadi anak tidak harus ceramah semuanya ngikut ceramah atau nonton video semuanya nonton video, tidak. Jadi di sini kontennya lebih beragam dan bervariasi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang nonton video, ada yang mempraktekkan alat peraganya, ada juga ya sesuai dengan gaya belajarnya mereka lah, sehingga itu tidak membosankan dan kelihatan lebih menarik untuk mereka. Oke. Mungkin seperti itu. Berarti kita itu harus mengelompokkan dan memberikan materi, memberikan pemahaman mereka sesuai dengan gaya belajar mereka ya Pak ya. Untuk kedepannya pertemuan selanjutnya dari yang sudah bagus tadi, yang sudah baik tadi itu kira-kira apa yang akan Bapak rubah untuk pertemuan selanjutnya sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih baik lagi gitu Pak. Baik Bu.
Mungkin untuk pertemuan berikutnya atau kedepannya nanti, yang paling pertama adalah saya harus mempersiapkan bahan ajar yang menarik, semenarik mungkin. Dengan begitu dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak dan yang pastinya bahwa harus berpihak pada mereka. Itu sih. Gitu ya, berarti menuntun ya Pak ya, Iya. menuntun siswanya, menuntun muridnya gitu ya kan. Salah satunya. Berarti dengan kita itu menyiapkan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, berarti kunci utamanya itu anak itu harus senang dulu belajar ya Iya. Pak ya, mereka harus bahagia. Oke, terima kasih Pak Oril sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam dari kegiatan kita observasi sampai terakhir hari ini yaitu pasca observasi. Terima kasih sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Oke. Itulah tadi percakapan pasca observasi saya dengan Bapak Gregoris Gatu, guru matematika dari SMA Negeri 1 Jempang. Apa yang sudah kami lakukan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman di luaran dan Bapak Ibu guru hebat di luaran sana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.